complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita untuk MotoGP 21 karir mod, dan hari ini kita bakal masuk di seri ke-16, yaitu di seri Chang Buriram Thailand Grand Prix. Dan hari ini kita udah berhasil tembus ke Q2 atau kualifikasi 2. Makanya kita bakal sengaja bertarung sama si Marc Marquez, Oliveira, Alex Rins, Pol Espargaro serta Franco Morbidelli, yang kemungkinan mereka semuanya bakal meraih hasil yang bagus di sesi kualifikasi kali ini. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi Flying Lap. Kita berusaha untuk mengambil alih posisi pertama dari Joan Mir yang masih menjadi pole sementara waktu. Oke, here we go. Just a few last touch-ups to his suit and helmet and he's ready to go. We've noticed that the mechanics have been really active in the last few minutes. Let's see if they'll make the difference on the track. Nah, bisa nih, kita harus bisa untuk mengambil posisi pertama dan semoga kita nggak sampai melakukan insiden sini. Oke, nah akhirnya sayang sekali dengan gap 0,360 kita masih berada di posisi ke-11 sementara waktu. Yang berarti ini menandakan bahwa semua rival di sini persaingannya sangat ketat sekali, di mana kita yang ada di posisi ke-11 itu kita gapnya aja cuma 0,360, yang berarti itu super sengit dan super rapat antara kita sama rival lainnya. Oke, masuk ke sektor kedua, akhirnya bagus sekali, minus 0,5 dari Joan Mir dan Brad Binder. Kayaknya di sini Brad Binder nggak sengaja ngalahin kita supaya kita nggak bisa meraih pole nih. Oke, kita overtake lagi. Nah tuh, bagus banget kan. Ducati emang rajanya di top speed seperti kemarin di GP Qatar ketika si Joan Mir dikalahin sama Ducati. Dan nggak nyangka aja kok bisa-bisanya ya ketika keluar dari tikungan terakhir, ternyata Joan Mir selaku pembalap Suzuki malah dikalahin cuy. Oke, sektor kedua bagus sekali, minus 0,7 dari Joan Mir, yang berarti kita di sektor 1-2 itu memiliki kecepatan yang sangat bagus daripada rival lainnya. Semoga di sektor 3 kali ini kita bisa tampil bagus, karena kita emang kalah di sektor 3-4 aja untuk sirkuit Buriram kali ini. Oke, sektor ketiga, bisakah kita meraih waktu yang bagus? Dan ternyata minus 0,08. Kan bener aja, kita emang paling lemah di sektor ketiga untuk Buriram kali ini. Sementara kali ini kualifikasi menyisakan 50 detik lagi, yang berarti kita udah masuki penghujung akhir sesi kualifikasi kedua. Dan di tikungan terakhir, kita lihat bagaimana seorang Surasep berusaha mengambil alih pole dari Joan Mir, dan ini dia menuju garis finish. Kita meraih posisi dan yes, posisi ketiga. Kita start dari roda depan untuk MotoGP Buriram untuk Thailand Grand Prix 2021 di akhir musim season ke-7 kali ini. Luar biasa. Sembari kita nunggu untuk hasil kualifikasi selesai, kita bakal coba untuk nge-burning ban kita supaya bensin juga kita cepat habis, supaya kita bisa macet dengan jalan cuy. Lihat nih, luar biasa, mantap jiwa. Jadi hari ini kita hanya kalah di sektor 3 aja, yang dimana tuh jaraknya benar-benar sangat-sangat telak. Tapi di sektor maju kita nggak bisa terlalu kencang, karena emang pokoknya kalau udah di sektor 3-4 itu kita nggak bisa untuk bagus. Jadi kita cuma memiliki peluang untuk bisa ngejar nanti di sektor 1 dan 2 aja. Dan akhirnya kualifikasi kedua telah usai. Nah, karena Joan Mir, Franco Morbidelli serta Surasep bakal menjadi rekan atau pembalap yang berada di starting grid paling depan, itu 1, 2, 3. Dan sementara di posisi ke-4, 5, 6 ada Oliveira, Rossi, Alex Rins. Dan terakhir ada Jack Miller yang start dari posisi ke-12 selaku tim kita, rekan tim dari Ducati. Hello everyone from the Chang circuit, where the tie round of the MotoGP Championship is about to start. Hingga sekarang ini di seri ke-16 nampaknya kita masih cukup kuat untuk bertengger di puncak klasemen, meskipun kadang-kadang itu ada serangan rival atau AI musuh kita yang kadang-kadang nih suka mendadak tampil kencang seperti Marquez, Franco Morbidelli serta Oliveira, yang kemarin di Aragon ternyata Oliveira berhasil meraih kemenangan. Itu benar-benar mustahil banget sih bagi kita untuk menang di Aragon. Yang mana notabene itu di Aragon kebanyakan didominasi sama Yamaha dan juga Honda. Nah, kali ini soft medium menjadi komponen kita, karena di sini suhunya nggak terlalu tinggi cuy. Tumben banget di Buriram kali ini suhunya itu nggak tinggi kayak biasanya. Bahkan kita pakai komponen soft medium aja kayaknya bisa menjadi pemenang nih, karena emang di sini suhunya nggak tinggi dan menjadi suatu hal yang cukup menarik, karena biasanya di seri Asia Tenggara identik sama cuaca yang sangat ekstrim, bahkan bisa mencapai untuk suasananya sendiri bisa mencapai 50-an derajat Celcius. Oke, kita fokus di Fight to Crash MotoGP Thailand Chang Buriram Circuit. Oke semua, ini dia secara sekelas MotoGP untuk Buriram Grand Prix untuk seri Asia Tenggara, and on the way mengejar ke posisi pertama di first corner. Di dalam Bowie, Franco Morbidelli masih bisa mendapatkan masalah ambil jalur tadi, kita malah terlalu dalam tikungan sehingga kita malah kecolongan dan di overtake oleh Oliveira serta Maverick Vinales.
Kita overtaking Maverick Vinales. Memposisikan di track lurus Bang Sali. Ducati Power mengejar KTM Factory. Kita hard braking di tikungan ketiga. Mendekati Franco Morbidelli di posisi 2 setelah Joan Mir di posisi pertama. Nampaknya hari ini Joan Mir, Franco Morbidelli bakal kita kejar ketika udah di track lurus di sektor kedua awal. Kita overtaking dari segi kita langsung blok. Kita blok langsung. Kita defense serangan dari Joan Mir Franco Morbidelli untuk posisi pertama. Kali ini Joan Mir kasih belakang saya sekali. Joan Mir crash, Franco Morbidelli juga crash. Nah pagi hari ini Jack Miller kembali datang. Dia dari posisi 12 datang merangsang ke posisi pertama menyerang kita di lap pertama sektor ketiga awal. Kali ini luar biasa Jack Miller di tim kita memberikan kejutan untuk MotoGP Chang Thailand Grand Prix. Hati-hati sektor ketiga sektor keempat. Nampaknya kali ini Ducati bakal menguasai balapan untuk MotoGP Thailand. Sementara Yamaha, Suzuki serta Honda sepertinya gak bisa untuk bersaing memperebutkan posisi penerus Ducati, yaitu Jack Miller serta Surasep di sini. Final sektor mencari peluang dari Jack Miller, kita overtaking kanan. Oke, di sektor terakhir kita overtaking Jack Miller dan akhirnya bagus sekali, cukup tricky dan cukup sering tadi. Motor kita nggak bisa tunduk dengan kemauan kita sendiri. Kita overtaking Jack Miller sendiri. Kita overtaking di track lurus lap kedua. Kita berhasil menggeser balik posisi dari Jack Miller dan kali ini nampaknya si Marc Marquez atau Oliveira masih di belakang kita. Jadi kita harus hati-hati karena biasa Ducati itu emang biasa suka bikin kejutan ketika udah jack terus. Oke, top speed menuju tikungan ketiga dan Jack Miller mengejar kencang sekali. Oke, peran masuk tikungan ketiga, hati-hati dan Jack Miller kembali mengovertake kita, nggak apa-apa. Ini rekan tim kita, jadi kita kalau misalkan si Ducati Jack Miller tampil bagus, nggak apa-apa dia di depan. Yang penting kita nggak sampai kalah dan keluar dari 3 besar. Oke, track lurus lagi, boleh mengejar Jack Miller. Tapi hari ini dua Ducati bakal berduel untuk track lurus, berduel drag antara kita Jack Miller dengan Ducati, motor yang sama, bos yang sama. Siapakah yang bakal menang antara kita berdua di sini? Cukup melebar 0,1 gear dengan Jack Miller, 0,6 dengan Marc Marquez. Nampaknya si Marquez di belakang masih berusaha untuk mengejar Surasep. Kemungkinan si Surasep bakal dihajar kalau misalkan kita sampai kehabisan. Makanya enggak sekarang hari ini kita ketika tadi di sesi warming up lab itu ada beberapa rival yang menggunakan kompon soft medium dan kebanyakan semuanya menggunakan kompon medium dan gak ada yang pakai hard dan hard, full hard maksudnya. Kalau medium hard masih ada, tapi kalau pakai hard tuh nggak ada. Jadi kayaknya hari ini di Buriram suhunya agak bersahabat bagi pembalap Eropa. Oke, final sektor Jack Miller menjauh. Surasep harus bisa mengejar Jack Miller, terfokus di posisi pertama. Kita nggak boleh, meskipun kan kita Jack Miller, tapi di depan kita nggak boleh ngalah. Kita harus bisa duel sama Jack Miller untuk lap ketiga. Kita overtaking Jack Miller dan nampaknya di tikungan pertama berduel lagi di akselerasi. Ternyata hari Ducati bisa merajai MotoGP Thailand. Masih mengejar mencoba slipstream. Kita overtaking Jack Miller di entry corner tikungan ketiga dan kita langsung masuk ke kanan. Dan nampaknya si Jack Miller cukup bertahan tadi sehingga kita malah nggak bisa untuk masuk ke posisi pertama kali ini. Oke, dengan game yang sangat tipis sekali, dengan game yang sangat tipis dari Jack Miller bisa ke Surasep mengambil alih posisi pertama di entry corner tikungan keempat. Kita overtaking Jack Miller lagi bagus sekali, kemudian berduel side by side di high speed corner tikungan keempat. Lepas lagi Jack Miller lepas untuk posisi ke-1 di depan. Oke, ini dia sektor ketiga dengan gap kemana dari Marquez. Sama si Marquez masih belum bisa untuk kerapetin gapnya sama si Surasep di sini. Cukup bagus karena kita juga hari ini masih fokus supaya nggak ada serangan dari rival yang ada di belakang. Dan menuju final sektor, Jack Miller masih bertengger kuat sekali di depan. Ducati bakal berduel untuk MotoGP Asia kali ini dengan gap 0,5. 0,3 dari Marc Marquez. Namanya si Marquez udah merapat dekati Surasep itu posisi kedua di sini. Oke, final sektor track lurus menuju tikungan terakhir. Hati-hati, kita tarik tuas rem, kita hard braking from Surasep dekati Jack Miller di tikungan ke-12 akselerasi dan di top speed. Bisakah Surasep fokus mengejar, kemudian mengejar Jack Miller di sini dan di entry corner kembali mendekati Jack Miller ini bagus sekali. Oke, Surasep menjadi fast lap. Jangan terjadi yang berarti hari ini kita bakal menjadi pemenang di GP Thailand kalau kita nggak ngalah. Oke, masih mencoba slipstream. Kita overtaking Jack Miller di penghujung top speed di entry corner tikungan keempat dan masih belum bisa. Cukup jauh kita lampaui Jack Miller dari situ dalam dan masih belum bisa. Oh my god, Jack Miller menefense tadi dengan sangat-sangat cerdas, dimana kita terlalu mengambil alih, terlalu mengambil jalur cukup dalam di tikungan tadi, makanya kita nggak bisa untuk mengambil kekuatan kita di akselerasi. Kita speed overtaking Jack Miller
di tikungan kelima. High speed corner dan hati-hati jangan sampai crash. Sementara kondisi ban kita cukup awet, kita overtaking Jack Miller dan segini masih bisa kembali rapat lagi, kembali rapat dengan Jack Miller. Ducati bersaing ketat untuk MotoGP Thailand di set ketiga. Belum ada perubahan antara kita dan juga kembali dari belakang kecuali si Marc Marquez, yang kali ini si Marquez masih bertahan dan bertengger di urutan ketiga. Nah, hari ini semoga aja kita nggak sampai crash, karena kalau kita crash kita bakalan gagal menguji gelar dunia nanti di seri Sabang Malaysia. Luar biasa, semakin rapat dengan Jack Miller. Final sektor, ini dia, fokus mengejar. Oke, fokus di fighting. Di entry corner, last corner, Jack Miller kita overtaking dari sisi kanan dan kita malah kecolongan lagi, kita melebar. Terus kali Jack Miller sengaja membuat celah sehingga kita terlalu maksa ke dalam dan Marc Marquez ada di belakang. Hati-hati, Honda Repsol kembali merangkak satu posisi kedua. Semoga saja si Marquez nggak sampai bisa ngalahin Surasep di sini. Honda Ducati Honda. Siapa yang bakal menang di sini? Kita overtaking Jack Miller di entry corner tikungan ketiga. Kita duel lagi dan masih belum bisa. Masih terlalu sulit bagi Surasep untuk bisa mengovertaking Jack Miller dengan sangat-sangat paksakan. Hari ini Jack Miller tampil kuat banget cuy. 0,5 Marquez di belakang, kenceng banget. Wah gila, gokil. Oke tadi, di entry corner tikungan keempat. Kita overtaking Jack Miller dari segini dan nampaknya makin rapat. Kita coba masuk di sini. Kita coba overtaking Jack Miller dari segini menjadi entry corner tikungan kelima dan akhirnya kita berhasil mengakuisisi posisi pertama dari Jack Miller. Kembali berduel dan kali tepatnya kita bisa mengambil alih posisi pertama dari Jack Miller setelah sekian lama. Dan Ducati, nampaknya Ducati, Jack Miller sama Marquez berduel, 3 kali berduel. Itu posisi pertama di MotoGP Buriram kali ini. Seru sekali, lap kelima, 3 lap lagi. Nampaknya Ducati sangat-sangat kesusahan berduel dan Marc Marquez kembali masuk. KTM Factory Oliveira benar-benar kita overtaking Honda dari segini di final sektor high speed corner tikungan ke-11. Masih mengejar, pasti bisa di sini mengambil alih posisi dari Marquez dan di entry corner tikungan terakhir kita lampaui Honda. Dan akhirnya di entry corner cukup tricky bagi Surasep dan akhirnya Surasep gagal mengambil posisi pertama di penghujung lap kelima. Dan di lap ke-6 kali ini overtaking Marc Marquez di entry corner akhirnya luar biasa. Surasep berhasil mengambil alih dan kita menang lebar. Sayang sekali kecolongan, astaga Surasep mistake tadi, sayang sekali, sorry guys. Oke, ini dia track lurus, duel side by side lagi, side by side di track lurus dengan Honda Repsol. Siapa yang bakal menang di sini, Ducati atau Honda? Yang berarti kita akhirnya Honda ternyata kembali berjuang lagi mengovertaking Ducati, tapi kita nggak boleh kalah. Masih ada 2 lap lagi. Ini dia dengan gap 0,0 tadi. Marquez sangat-sangat kencang, belum bisa melawan mengalahkan Ducati, tapi tenang aja, Ducati masih mengejar di entry corner tikungan keempat. Akhirnya kita lampaui Honda Repsol, the master of drag race. Ini dia, kita overtaking lagi, bertanda serangan Marquez dan si Marquez kembali merasak dari sisi kanan. Hati-hati. Oke, Asal Razi tikungan ke-6 masih fokus bertahan dari gemburan rival yang di belakang. Nampaknya Honda Repsol masih lagi mengejar Surasep di sini. Marc Marquez dan Surasep berduel di posisi pertama dan Honda kembali melampaui Ducati mengovertaking Surasep. Kita berhasil memfabrik kembali Marc Marquez di tikungan ke-8 dan di tikungan ke-9 Jack Miller dan Oliveira. Kejutan terjadi, Oliveira merangsak mengovertaking Ducati. Kita lampaui Oliveira di final corner dan kita overtaking KTM Factory. Kita blok pas langsung dan luar biasa kita hari ini musuhnya banyak banget, gak cuma Jack Miller, ternyata ada juga Honda Repsol yang memakai serta Oliveira dengan KTM. Oke, final lap MotoGP Buriram, perjuangan terakhir bagi Ducati milik Surasep agar bisa menjadi pemenang di MotoGP Thailand. Tapi kita nggak boleh bangga karena masih ada kesempatan lagi bagi rival yang bisa menerkam kita di sini. Dengan bensin 1 liter lagi, kita masih bisa untuk menggunakan power kedua. Semoga saja di sini kita nggak sampai kehabisan bahan bakar seperti kemarin di Moto3 waktu awal debut kita di MotoGP 20. Oliveira di belakang dan Surasep masih menjadi the way. Mampukah di entry corner ke tikungan keempat serta tikungan kelima kita mempertahankan posisi pertama di sini dan nampaknya cukup melebar. Oke, hati-hati, kita nggak boleh gegabah dengan game 0,2. Nampaknya si Oliveira sangat rapat di belakang. Kemudian si Oliveira sangat rapat sekali. Kita nggak boleh gegabah karena masih ada beberapa tikungan lagi yang mana itu cukup tricky dan cukup susah bagi kita untuk menang di situ cuy. Oke,
menuju final sektor. Kita masih aman di sini, hati-hati. Dan nampaknya di belakang ada suara dari motor Honda dan nampaknya Nakagami tiba-tiba datang juga. Oke, final sektor kembali berjuang. Jangan sampai lepas dari Taka di sini. Dan di final sektor tikungan terakhir kita lampaui Takanaka. Ini dia di tikungan terakhir dan akhirnya kita lampaui. Kita blok pas langsung. Kita overtaking, fight back kembali Taka. Dan di garis finish kita bisa. Dan kita bisa untuk finish di posisi pertama. Dari serangan mendadak milik Takaki Nakagami, pembalap asal Jepang yang kemarin di Aragon, juga duel sama kita untuk posisi kelima. Akhirnya gak sia-sia perjuangan Sorasa itu bisa menang di sini untuk meraih posisi pertama di MotoGP Seri Asia Tenggara pertama kalinya digelar. Luar biasa. Dan sebenarnya kunci kemenangan di Thailand kali ini, kalau misalkan kita lagi rapat banget jaraknya, kita hanya memiliki satu kesempatan lagi, yaitu di tikungan terakhir. Mana tikungan itu benar-benar sangat tricky banget. Jadi kita nggak sampai salah ambil jalur, gak boleh salah ambil titik breaking point. Makanya kita kalau misalkan mau menang di sini, kita harus bisa untuk selalu fokus di mana titik breaking point yang kira-kira kita bisa nge-light breaking tapi nggak sampai ngelebar. Dan akhirnya tadi kita bisa untuk mengalahkan Nakagami pada di hitungan terakhir menjelang garis finish. Meski kita hampir dikalah, tapi untungnya dengan Ducati Power kita bisa menguasai ketika udah menjelang di garis finish. Luar biasa, akhirnya kita berhasil menang posisi pertama. Dan kali ini untuk Franco Juanmir, mereka gagal untuk finish di Race GP Thailand kali ini. Untuk klasemen atau poin kita kali ini, kita berhasil makin jauh lagi nih dengan jarak 57 poin. Ini menandakan bahwa kita semakin kokoh dan semakin kuat, sementara si Franco Morbidelli hanya berada di posisi 3 dengan jarak yang sangat jauh, yaitu 93 poin dari Sorasa yang ada di posisi pertama. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Dan besok kita bakal masuk di seri Jepang ya kalau nggak salah. Jadi yang pasti kita baru saja, karena di Jepang biasa Ducati kurang bagus ya, kecuali Honda sama Yamaha. Jadi oke semua, kalau gitu sampai ketemu di next video dan thank you nonton. Oke, bye, ciao. Celebrate. In such an exciting race, these three guys deserve the applause of everyone under the podium.